Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 591 Bab 595 Wilayah Kekaisaran Bintang Jinluan. Ini adalah galaksi-galaksi, tempat grup pemburu elang emas peringkat ketiga ditempatkan. Saat ini, kelompok pemburu elang emas sedang mengadakan pertemuan internal. Kapten, penangkapan Lindong, orang nomor 90 dalam daftar paling dicari, telah menimbulkan kehebohan di komunitas pemburu hadiah. Akankah kita berpartisipasi? Awalnya, kita baru saja kembali dari berburu 2 Xingyuan Mang dewasa. Kita harus membiarkan semua orang beristirahat sebentar untuk memulihkan diri. Meskipun Lindong ini berada di peringkat ke-90 dalam daftar orang yang dicari, nilainya bagi grup pemburu elang emas kita masih terbatas. Secara logis kita tidak boleh berpartisipasi, tapi setelah Lindong datang ke wilayah Kekaisaran, menangkap Lindong kali ini bukan lagi soal nilai, tapi permainan antara beberapa kelompok pemburu. Kami tidak mengambil tindakan, dunia luar akan berpikir bahwa kita pengecut, yang akan mempengaruhi reputasi kelompok pemburu elang emas kita. Kata seorang pemuda yang duduk di kursi utama. Dia adalah Jin Donghuan, pemimpin kelompok pemburu elang emas. Kalau begitu lakukan. Siapa yang ditakuti oleh pemburu elang emas kita? Ya, lakukan. Aku akan turun dan membuat pengaturan. Lindong akan segera tiba di wilayah Kekaisaran, dan kita tidak boleh ketinggalan. Tunggu. Sebentar, tunggu, oke. Saya mengerti, pemimpin. Situasi yang sama terjadi di tempat lain. Beberapa kelompok pemburu besar di wilayah Kekaisaran sedang mendiskusikan masalah penangkapan Lindong, termasuk kelompok pemburu peringkat pertama dan kedua. Ini adalah hasil akhir yang didapat semua orang. Menangkap Lindong adalah masalah kecil, tapi membangun reputasi untuk kelompok pemburunya sendiri adalah masalah besar dan dia tidak bisa dipandang remeh oleh dunia luar. Jadi semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk menangkap Lindong. Beberapa hari ke depan, semua kelompok pemburu besar di wilayah Kekaisaran dikirim dan dilarikan ke pinggiran wilayah Kekaisaran, tempat Lindong akan tiba, siap menunggu kedatangan Lindong. Pengiriman kelompok pemburu ini juga membuat khawatir banyak kekuatan besar dan kecil di wilayah Kekaisaran. Setiap orang mengirim orang ke tempat kejadian akan terjadi untuk ikut bersenang-senang. Akibatnya, semakin banyak orang yang bergegas datang. Lindong tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia masih menjalani kehidupan santai setiap hari. Lihatlah penampilan kolaboratif kedua peri tersebut. Kemudian belilah informasi yang ingin Anda ketahui dari Paviliun Xingyun. Meskipun saya tidak mendapatkan banyak poin Senhao. Namun, sekecil apapun nyamuknya, ia tetaplah daging. Dan itu juga bisa menghabiskan waktu. 10 hari berlalu dengan cepat. Ketika kapal dewa bertanduk Lindong tiba di pinggiran wilayah Kekaisaran. Semua orang di ruang kendali kapal dewa bertanduk tercengang. Ini, apa yang terjadi? Saya melihat kapal perang yang tak terhitung jumlahnya diparkir di kehampaan di kejauhan, sepertinya menunggu kedatangan mereka. Ada beberapa kapal tanduk hitam, kapal dewa bertanduk, kapal perang galaksi, dan bahkan kapal perang bintang. Formasi seperti ini, apakah akan terjadi perang? Siapa yang berperang dengan siapa? Apakah mereka salah jalan? Berjalan di antara dua kekuatan besar yang akan memulai perang. Jika pihak lain mengenali orang yang salah dan galaksi battleship mendatangi mereka dengan santai, ketuhanan bertanduk akan menjadi kembang api yang indah di kehampaan. Dan tidak akan ada lagi tulang yang tersisa dari mereka. Cepat, cepat, cepat pergi dan lapor kepada Tuhan. Komandan kapal dewa bertanduk tergagap. Keringat telah membasahi pakaiannya, dan butiran keringat seukuran butiran menetes dari dahinya.
Ya, seorang anggota staf keluar dari ruang kendali dan pergi untuk memberitahu Lindong. Saat ini, Lindong sedang minum teh dan mengobrol dengan dua peri di ruang tamu. Siamu merasa sedikit tertekan selama 2 hari terakhir. Akan tiba di Imperial Domain, dengan kata lain, waktu perpisahannya dan Lindong semakin dekat, yang menyebabkan suasana hatinya buruk selama 2 hari terakhir. Tuan Lin, Saudari Wu, Anda pasti harus datang ke Kaisar Star untuk menemui saya, kata Siamu dengan sangat enggan. Jangan khawatir, saudarimu, kami pasti akan datang. Ya, kami pasti akan datang, Lindong juga menjawab. Pada saat ini, terdengar suara, Bang, aku melihat seorang anggota staf ketuhanan bertanduk mengetuk pintu hingga terbuka dan jatuh ke tanah. Kemudian dia segera bangkit, berlutut di tanah dan tergagap, besar. Besar, Tuan, tidak, itu tidak baik, Lindong memarahi jalan. Ye Qingwu dan Siamu juga memandang orang yang berlutut di tanah dengan rasa ingin tahu. Tuan, ada banyak sekali kapal perang di depan. Di depan kita, mereka penuh sesak, dan sepertinya sedang menunggu kita. Oke, aku mengerti, jangan khawatir, turunlah. Kata Lindong dengan tenang, menurut dia, apa yang sedang terjadi? Bukankah karena kekaisaran mengirim orang untuk menjemput putri ke-19? Lihat betapa menakutkannya orang-orang ini. Saya benar-benar belum pernah melihat dunia. Hah, Pengunjung itu sedikit bingung. Orang dewasa tidak terlihat gugup sama sekali. Apakah dia tahu tujuan dari kapal perang ini? Jangan khawatir, aku tahu dari mana datangnya kapal perang ini. Mereka tidak akan menyerang kita. Teruslah bergerak maju. Lindong menambahkan. Ya, Tuan, saya akan pergi dan menyampaikan instruksi Anda segera setelah pria itu pergi. Petik 2. Lindong Chai memandang Siamu dan berkata, Putri, jangan khawatir. Ketika kami menyelesaikan urusan kami pasti akan datang ke Kaisar Bintang untuk mencari Anda. Orang yang akan menjemput Anda telah tiba, dan kami akan mengirim Anda ke sana sekarang. Lin, Tuan Lin. Ya, maaf. Saya belum memberitahu ayah saya kapan saya akan tiba, dan saya belum meminta siapapun untuk menjemput saya naik, jadi kapal perang ini tidak ada di sini untuk menjemputku, kata Siamu lembut. Dia memang tidak memberitahu ayahnya kapan dia akan tiba di wilayah kekaisaran. Karena Siamu ingin Lindong mengirimnya kembali ke Kaisar Bintang. Jadi dia berbohong kepada Lindong dan mengatakan bahwa seseorang dari wilayah kekaisaran akan datang menjemputnya. Kami sekarang telah mencapai pinggiran wilayah kekaisaran. Kebohongan ini tentu saja terbukti dengan sendirinya. Apa? Lindong bertanya dengan mata terbelalak. Tuan Lin, saya ingin Anda mengirim saya kembali ke Emperor Star. Jadi saya tidak memberitahu ayah saya tentang kedatangan saya di wilayah Kaisar. Kapal perang ini mungkin tidak ada di sini untuk menjemput saya. Dong dan berkata dengan sedih. Benarkah? Lindong memandang Siamu dan bertanya dengan serius. Maafkan saya, Tuan Lin. Siamu menangis sedih. Lindong memandang Siamu tanpa berkata-kata. Saya tidak mengatakan apapun kepada Anda. Mengapa Anda begitu sedih? Melihatnya seperti ini, jika saya bisa mengatakan beberapa kata lagi. Saya mungkin benar-benar menangis. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan nada menghibur. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Benarkah? Siamu langsung mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Ya, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ayo pergi dan lihat untuk apa kapal perang ini. Setelah Lindong selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Siamu segera mengikutinya. Ye Qingwu berjalan di ujung. Dia sama sekali tidak khawatir tentang kapal perang yang tiba-tiba muncul di depan mereka.
Ini adalah wilayah kekaisaran. Putri ke-19 kesayangan kaisar ada bersama mereka. Siapa yang berani menindak mereka, benar-benar tidak ingin mati. Lindong masuk ke ruang kendali kapal dewa bertanduk terlebih dahulu, diikuti oleh Xiaomu dan Ye Qingwu. Tuan, semua orang di ruang kendali berteriak dengan hormat. Ya, Lindong merespons dan melihat ke depan melalui ruang kendali. Melihat ini, bahkan Lindong pun sedikit terkejut. Saya melihat kapal perang yang padat mengisi kekosongan di depan saya, benar-benar menghalangi langit dan matahari. Untuk apa ini? Karena mereka tidak datang untuk menjemput putri ke-19 Xiaomu, mengapa begitu banyak kapal perang muncul? Selain itu, kekuatan mental Lindong yang kuat membuat suasananya terasa sedikit tidak nyaman. Ye Qingwu langsung terkejut, di mana dia pernah melihat adegan sebesar itu. Meskipun mereka tahu putri ke-19 ada di sekitar dan tidak ada yang berani menyerang mereka, mereka masih sangat ketakutan. Awalnya saya mengira itu hanya beberapa kapal perang. Akibatnya, ada lebih dari beberapa kapal di tengah kerumunan padat ini. Jika dijumlahkan, setidaknya ada ribuan kapal. Dengan banyaknya kapal perang yang berkumpul, apakah akan terjadi perang? Ye Qingwu juga memiliki pemikiran yang sama dengan orang lain. Apakah dia berada di antara dua kekuatan besar yang sedang berperang? Di seluruh ruang kendali kapal dewa bertanduk, hanya Xiaomu yang bisa tetap tenang. Bagaimanapun, dia adalah putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu tidak membuatnya takut. Karena Xiaomu telah diindoktrinasi oleh ayahnya, Kaisar Xia Yunchuan, sejak dia masih kecil, bahwa seluruh galaksi dikendalikan oleh keluarga Xia mereka. Tidak ada yang berani melanggar perintah keluarga Xia. Dan Kaisar Agung Xia Yunchuan adalah orang paling berkuasa di galaksi Bima Sakti. Karena Xiaomu adalah putri kesayangannya, tidak ada seorang pun di galaksi yang berani mengambil tindakan terhadapnya. Kecuali sisa-sisa dinasti surgawi yang tiba-tiba muncul baru-baru ini. Orang-orang ini memiliki dendam terhadap kekaisaran galaksi atas kehancuran negara mereka, dan mereka semakin membenci keluarga Xia. Selama ada kesempatan, saya pasti tidak akan melepaskan keluarga Xia. Jika berada di tempat terpencil lain di galaksi Bima Sakti, Xiaomu masih khawatir apakah sisa-sisa kerajaan surgawi akan datang. Sayangnya ini adalah alam kaisar hati di galaksi Bima Sakti. Tempat di mana sisa-sisa dinasti surgawi tidak akan pernah berani muncul. Bahkan jika mereka datang ke sini, mereka hanya bisa tetap anonim. Tidak mungkin tampil di depan umum seperti itu. Tuan Lin, jangan khawatir, saya akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Sekarang dialah satu-satunya yang mengambil langkah maju dalam situasi ini. Dia ingin melihat siapa yang berani menghalangi jalan di depan. Saat ini, Xiaomu bukan lagi gadis pendiam di depan Lindong. Namun putri ke-19 yang paling dicintai oleh Kaisar Kerajaan Galaksi. Bukan saja identitasnya, ini jelas lebih mengejutkan daripada puluhan ribu kapal perang di depan. Namun, Lindong tidak punya kebiasaan berdiri di belakang wanita. Menurut pendapatnya, laki-laki dilahirkan untuk melindungi perempuan. Daripada dilindungi oleh perempuan, tidak peduli siapa pihak lain atau apa identitas mereka, meskipun itu adalah putri ke-19 Kekaisaran Galaksi. Di matanya, dia tetaplah seorang wanita. Lindong tidak akan memilih untuk berdiri di belakang lawannya. Selain itu, selama raksasa itu tidak muncul, bahkan jika dia menghadapi kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, apa yang harus ditakuti Lindong? Jangan keluar dulu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilakukan kapal perang ini ketika mereka berkumpul, dan apakah mereka datang untukku. Lindong berkata dengan serius.
Xia Mugang ingin membujuk Lindong untuk berhenti bertindak karena marah. Tiba-tiba melihat ekspresi serius Lindong, dia tidak bisa berkata apa-apa pada akhirnya. Begitulah seharusnya laki-laki. Apapun yang terjadi, dia harus tenang, dan jujur. Ayahnya, Kaisar Xia Yunjuan, adalah pria yang demikian. Hal yang sama terjadi pada Lindong di depannya. Xia Mu bahkan tanpa sadar membandingkan Lindong dengan ayahnya, Kaisar Xia Yunjuan. Keduanya bisa memberinya rasa aman yang tinggi. Kapal dewa bertanduk terus bergerak maju. Lindong menatap kapal perang yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dia tiba dengan cepat. Saat ini, jalan ke depan telah diblokir, dan kapal dewa bertanduk hanya bisa berhenti. Setelah kapal dewa bertanduk berhenti, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya di depan sebenarnya memisahkan sebagian kapal perang dan berputar di belakang kapal dewa bertanduk, mengelilingi Lindong dan yang lainnya sepenuhnya. Lindong, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri, keluar dan menyerah. Lindong menyipitkan matanya, kapal perang ini memang sedang menuju ke arahnya. Apa yang terjadi? Jelas ini adalah pertama kalinya dia datang ke domain kekaisaran. Tetapi orang-orang ini sebenarnya mengetahui keberadaannya dan telah menunggu di sini sebelumnya. Sesuatu yang salah, mungkinkah itu keluarga Lou? Tidak terlalu mungkin. Meskipun keluarga Lou adalah salah satu keluarga besar dan menempati peringkat kedua, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan begitu banyak kapal perang. Terlebih lagi, ada begitu banyak kapal perang galaksi dan beberapa kapal perang bintang. Keluarga Lou tidak memiliki kekuatan ini, keluarga Feng bahkan lebih mustahil lagi. Yang satu memiliki kekuatan yang terlalu berjauhan, dan yang lainnya adalah bahwa setiap gerakan keluarga Feng sekarang berada di bawah pengawasan Pavilion Xingyun. Selama keluarga Feng mengambil langkah besar, Lindong akan mengetahuinya. Lalu siapa yang punya energi sebanyak itu? Lindong Xin memiliki banyak pertanyaan. Karena Anda tidak bisa menebak, jangan menebak lagi dan bertanya saja. Dia memindainya dengan kekuatan mentalnya. Tidak ada sosok tingkat raksasa setingkat penguasa alam semesta yang ditemukan. Siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu, kan? Tanya Lindong. Suaranya keluar dari pengeras suara kapal dewa bertanduk, dan kemudian menyebar ke kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa kami. Tidak masalah jika kamu tidak mengenal kami. Selama kami mengenalmu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan keluar dan menyerah. Kamu telah menyia-nyiakan banyak waktu kita. Aku tidak melihat begitu banyak orang menunggumu. Suara lain datang dari kapal perang bintang lain. Kamu menghadapi pertempuran besar. Kamu harus membiarkan aku mati, kan? Siapa yang punya begitu banyak energi untuk membiarkan begitu banyak dari kamu menungguku di sini? Dan, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Lindong bertanya lagi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong tentang menunggang kuda. Mengapa ada begitu banyak masalah? Cepat keluar, ikut aku, dan ambil beberapa bunga hadiah. Kali ini orang yang berbicara diubah lagi, sebelum Lindong dapat berbicara. Seseorang segera membalas, Dai Laosi, ada begitu banyak orang di sini. Mengapa Lindong harus pergi bersamamu? Kalau begitu, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Bukan urusanku jika kamu pergi dengan sia-sia. Di sini, jika kamu berani mengatakan satu hal lagi, aku akan menghancurkanmu sekarang. Pria yang dikenal sebagai Dai Laosi itu menjawab langsung. Dan pria yang baru saja menanyai Dai Laosi tidak lagi berani berbicara. Jelas dia takut pihak lain akan benar-benar mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Semua orang tahu metode Dai Laosi. Lindong mendapat beberapa informasi dari percakapan ini. Seseorang menawarkan untuk menangkapnya. Orang-orang ini ingin menukarnya dengan uang.
Dan orang-orang ini tidak semuanya sama. Ini harus dibagi menjadi banyak kekuatan. Melihat tidak ada yang berbicara, Dai Laosi terus berkata dengan arogan, "Hei, Lindong, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena datang untuk menangkapmu secara pribadi. Jika saatnya tiba, aku akan melakukannya apapun yang diperlukan untuk membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jangan salahkan aku, siapa yang membuatmu tidak patuh." Kekuatan mental besar Lindong menembus jarak antara kedua sisi dan langsung mencapai kapal perang bintang yang ditunggangi Dai Laosi. Dai Laosi ini ternyata adalah orang kuat di tahap awal tingkat Master Domain alam semesta. Selain itu, Lindong menemukan bahwa sebenarnya ada Master Domain luar angkasa di kapal perang bintang ini. Kelompok orang ini tidak lemah, Kapten Chu, jagalah anjingmu. Tidak ada tempat baginya untuk berbicara di sini. Jika dia menggonggong di sini lagi, aku akan mendisiplinkannya untukmu, kata Jin Donghuan, pemimpin pemburu elang emas. Dai Laosi tidak berani berbicara lagi. Jelas Jin Donghuan bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Energi mental Lindong mengikuti suara tersebut. Ini adalah periode tingkat Master Domain semesta lainnya. Kapten Jin, bukan giliranmu untuk mendisiplinkan rakyatku. Jagalah anjingmu sendiri. Salah denganmu, apakah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Aku tidak bermaksud begitu. Mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Saya pikir itu yang Anda maksud, Jin Donghuan. Anda ingin membuatnya dirimu tidak nyaman. Apa? Haruskah aku berlatih dulu, kamu? Chu Kuangren disela oleh sebuah suara sebelum dia selesai berbicara. Baiklah. Jangan mengomel. Bukankah sudah cukup banyak waktu yang kita buang? Kalau mau ribut, silakan saja. Jangan ribut di sini. Kami tidak punya waktu untuk menemanimu. Kini keduanya berhenti bicara. Karena yang menyela mereka adalah pemimpin kelompok pemburu pertama, pemburu hantu. Seorang pria yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir tingkat Master Domain alam semesta. Meskipun grup pemburu elang emas peringkat ketiga dan grup pemburu kekerasan peringkat keempat memiliki perselisihan yang sudah berlangsung lama, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Keduanya difoto karena kekuatan kelompok pemburu pertama, dan mereka tidak berani terus terlibat. 4 kelompok pemburu utama di galaksi Bima Sakti. Kelompok pemburu hantu nomor 1 berada dalam satu liga dengan sendirinya. 3 kelompok pemburu lainnya memiliki kekuatan yang sama. Ruang kendali kapal dewa bertanduk. Dari percakapan antara orang-orang ini tadi, semua orang mengetahui perkiraan identitas orang-orang ini. Kelompok pemburu hadiah, dan ini adalah salah satu kelompok pemburu hadiah teratas di galaksi Bima Sakti. Sangat kuat, makhluk yang bahkan beberapa kekuatan keluarga besar tidak berani memprovokasi dengan mudah. Kecuali Lindong dan 3 lainnya, semua orang mulai gemetar. Begitu banyak kelompok pemburu yang kuat berkumpul untuk menangkap mereka. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Lindong juga mengetahui beberapa informasi tentang pemburu hadiah. Hanya saja saya belum memahaminya terlalu dalam. Bukankah semua pemburu hadiah ini mengabdi pada Kekaisaran Galaksi? Misi mereka adalah menangkap beberapa buronan penjahat Kekaisaran Galaksi dengan imbalan hadiah. Mengapa kamu datang untuk menangkapnya? Mungkinkah dia telah menjadi buronan di Kekaisaran? Itu tidak masuk akal, dia menyelamatkan putri ke-19. Bagaimana dia bisa menjadi buronan di Kekaisaran? Tunggu, Lindong tiba-tiba punya ide muncul di benaknya. Dia menemukan masalahnya. Meskipun Lindong menyelamatkan putri ke-19 Xiaomu, dia tidak memberitahu Lei Changqing atau mempublikasikannya. Selain itu, ketika dia meninggalkan Changmansing, dia dihadang oleh Lei Changqing. Lindong juga melepaskan niat membunuh yang kuat terhadap Lei Changqing, membuatnya sangat ketakutan.
Orang ini pasti akan menyimpan dendam. Ayah Lei Changqing adalah anggota penting militer kekaisaran, jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya, seorang pria tanpa latar belakang, untuk terdaftar sebagai buronan di kekaisaran. Kapal Dewa Bertanduk telah ditempatkan di Changmansing begitu lama. Mudah bagi Lei Changqing untuk melakukan apapun. Dia cukup memasang pelacak secara diam-diam dan mengetahui lokasi spesifiknya. Kemudian beritahu kelompok pemburu hadiah ini, sehingga orang-orang ini mengetahui waktu dan tempat ketika mereka tiba di wilayah kekaisaran. Tapi ada satu hal yang Lin Dong tidak bisa pahami. Bahkan jika ayah Lei Changqing mendaftarkannya sebagai buronan di kekaisaran, apakah dia sendiri yang layak menjadi anggota begitu banyak kelompok pemburu? Ini adalah ribuan kapal perang. Bahkan ada 4 kapal perang bintang yang sangat berharga. Belum lagi kapal perang galaksi, setidaknya puluhan, dan jutaan orang di kapal perang yang tak terhitung jumlahnya ini. Berapa biaya untuk memobilisasi begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material? Berapa nilainya sebagai penjahat biasa yang dicari? Bos Fei, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Kami memiliki begitu banyak pemburu hadiah di sini, dan Lin Dong hanya 1 orang. Kami tidak dapat memotongnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian semua orang dapat membaginya. Suara, dia adalah Hua Nonying, pemimpin grup pemburu Bianan Hua peringkat kedua. Aku mengerti maksud semua orang di sini, itu hanya Lin Dong. Bahkan jika dia berada di peringkat ke-90 dalam daftar orang yang dicari, nilainya tidak cukup untuk dikirim oleh banyak dari kita. Bukankah semua orang hanya ingin menggunakan masalah ini untuk pastikan bahwa mereka adalah apa status di dunia pemburu hadiah? Kebetulan hampir semua pemburu hadiah di wilayah kekaisaran ada di sini. Jadi kita akan membahas piagam dan membiarkan dunia pemburu hadiah merombak kartunya. Bos Fei dikatakan. Saya setuju, menghabiskan begitu banyak waktu bukanlah masalah besar, karena Anda adalah pemimpin grup pemburu pertama. Bos Fei, Anda harus bertanggung jawab. Saya juga setuju, setuju, pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya menjawab. Status Bos Fei di dunia perburuan hadiah tidak perlu dipertanyakan lagi. Memimpin pemburu hantu, dia telah berkali-kali menangkap 10 penjahat paling dicari. Suatu kali, dia melawan titanium monster langit berbintang dewasa sendirian, dan akhirnya membunuhnya dan membawanya kembali ke domain kekaisaran, mengejutkan banyak orang. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda, sudah lama sejak orang-orang baru muncul di dunia perburuan hadiah. Kita harus fokus pada membina orang-orang baru dan memberi mereka lebih banyak peluang. Jika tidak, saya khawatir tidak akan ada penerusnya di dunia perburuan hadiah di masa depan. Ini yang saya tidak ingin melihatnya. Jadi menurut saya lebih baik mengambil kesempatan ini untuk mengadakan kompetisi untuk generasi muda pemburu hadiah tua. Apakah mereka dari kelompok pemburu hadiah atau individu dapat berpartisipasi? Dan Lin Dong hanya memiliki 1 orang. Tidak realistis untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi kami hanya menggunakan dia sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Siapapun yang bisa menang kali ini akan membawa Lin Dong pergi ke kekaisaran untuk menukar hadiahnya. Meskipun nilai Lin Dong tidak tinggi untuk kelompok pemburu kita, itu sudah cukup untuk generasi muda pemburu hadiah. Dia tidak hanya dapat meningkatkan reputasinya, tetapi juga mendapatkan hadiah yang besar. Saya yakin semua orang akan melakukannya. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, grup pemburu pantom kami juga akan menyiapkan hadiah untuk 3 teratas. Bagaimana menurut Anda? Bos Fei selalu memikirkan tentang hadiah kami komunitas pemburu. Tentu saja, kami tidak punya alasan untuk tidak setuju. Grup pemburu Bianhua kami akan menyiapkan hadiah besar untuk 4 atau 5 orang, kata Hua Nonying.
Kemudian kelompok pemburu elang emas kita akan menyiapkan hadiah untuk 5 hingga 7 orang. Jin Donghuan setuju. Kelompok pemburu kekerasan kami sedang bersiap untuk memberi hadiah kepada 10 orang. Bagus sekali, saya yakin dengan upaya bersama semua orang, komunitas pemburu hadiah akan berkembang semakin baik, dan pada akhirnya menjadi kekuatan yang sangat diperlukan di Kekaisaran. Anda, para kapten, telah bekerja keras untuk pengembangan komunitas pemburu hadiah kami. Sebagai pemburu hadiah, saya merasa sangat tersanjung. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pemburu hadiah. Jutaan pemburu hadiah di tempat kejadian berteriak dengan semangat pada saat yang bersamaan. Di dalam kapal dewa bertanduk, Lin Dongzeng tercengang saat mendengarkan orang-orang ini berbicara. Apa-apaan, jika Anda menang, Anda dapat membawanya pergi untuk ditukar dengan hadiahnya. Apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai sepotong ikan di papan paku? Sekelompok orang yang bahkan tidak memiliki puncak di level penguasa domain semesta sebenarnya ingin menukarnya, pria kuat yang merupakan setengah penguasa domain semesta, dengan hadiah. Lin Dong hanya menganggapnya lucu. Putri ke-19 Siamuke tidak menganggap itu lucu sama sekali. Dia sangat marah sekarang. Lin Dong adalah penyelamatnya. Sekarang dia terdaftar sebagai penjahat yang dicari oleh Kekaisaran. Tidak peduli siapa yang melakukannya, setiap orang harus membayar harga untuk ini. Putri Kekaisaran yang pemarah, yang mulia, merasakan niat membunuh di hatinya untuk pertama kalinya. Pada titik ini, segala sesuatunya secara bertahap menjadi lebih jelas. Dengan banyaknya pemburu hadiah yang berkumpul, menangkap Lin Dong, buronan ke-90 dalam daftar paling dicari, hanyalah sebuah dalih. Yang lebih penting bagi mereka adalah mengadakan kompetisi tentang pemburu hadiah ini. Biarkan lebih banyak pemburu hadiah muda tampil ke depan. Lin Dong hanyalah hadiah untuk tempat pertama. Penjahat yang dicari ke-90 dalam daftar orang yang dicari bukanlah apa-apa bagi kelompok pemburu ini. Tetapi bagi individu, ini jelas merupakan hadiah yang sangat besar dan suatu kehormatan yang sangat besar. Tidak peduli siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama ini, mereka akan dapat berkembang dengan baik di dunia perburuan hadiah di masa depan. Mungkin sudah ada pemahaman diam-diam di antara kelompok pemburu ini. Bersiaplah untuk perombakan di dunia perburuan hadiah. Tingkatkan eksposur pemburu hadiah. Itu hanya kurang pengenalan. Lin Dong, buronan penjahat di Kekaisaran, datang ke wilayah Kekaisaran, yang merupakan perkenalan terbaik. Adapun Lin Dong sendiri, mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Kekuatan tempurnya hanya berada di puncak level penguasa alam semesta. Belum lagi 4 kelompok besar pemburu hadiah. Bahkan beberapa tim pemburu yang sedikit lebih kuat bisa menangkap Lin Dong. Bahkan jika Lin Dong tidak datang ke Imperial Domain kali ini, perombakan dalam dunia perburuan hadiah juga tidak bisa dihindari. Lin Dong kebetulan terkena angin, di lain waktu. Mungkin menarik beberapa pemburu hadiah, namun mustahil untuk mencapai skala saat ini. Puluhan ribu kapal perang dan jutaan pemburu hadiah berkumpul. Ada juga banyak penonton dari kekuatan yang kuat. Tuan Lin, bagaimana kalau menyerahkan masalah ini padaku? Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu. Tidak peduli siapa yang terlibat di balik layar, aku akan mencari tahu dan menghukum mereka dengan berat, kata Siamu dengan nada meminta maaf. Lin Dong menoleh ke arah Siamu dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir, saya bisa mengatasinya sendiri." Tapi semua orang di ruang kendali bisa merasa sedikit kedinginan. Tentu saja, yang lebih membingungkan orang-orang ini adalah nama Lin Dong untuk wanita berkerudung itu. Yang mulia, putri apa? Apakah ada orang lain dengan nama ini? Apakah Anda tidak takut ketahuan oleh Kekaisaran Galaksi?
Hanya ada satu orang di seluruh galaksi yang bisa disebut yang mulia. Itu adalah satu-satunya putri kaisar, putri ke-19. Mereka tidak akan pernah mengasosiasikan wanita ini dengan putri ke-19 kekaisaran. Tuan Lin, masalah ini seharusnya disebabkan oleh saya, biarkan saya menyelesaikannya. Bisakah Anda? Jika tidak, Siamu tidak akan merasa nyaman di masa depan, dan akan selalu menyalahkan diri sendiri. Dikatakan, dia takut Lindong akan menyalahkannya atas hal ini. Jika dia menceritakan segalanya pada ayahnya lebih awal dan memintanya mengirim seseorang untuk menjemputnya, Lindong tidak akan menjadi buronan di kekaisaran. Meskipun Siamu tidak yakin di mana masalahnya, tapi setelah percakapan beberapa hari ini, dia tahu kalau Lindong baru saja kembali dari petualangan di luar. Oleh karena itu, kemungkinan menjadi buronan di masa lalu bisa langsung dihilangkan. Siamu merasa kejadian ini terjadi karena dia, dan itu sudah pasti. Orang yang bisa membuat Lindong muncul dalam daftar orang yang dicari kekaisaran pastinya berasal dari kekaisaran dan seharusnya mempunyai kekuatan yang cukup besar. Yang lain menyelamatkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, ia menjadi penjahat yang dicari di kekaisaran. Siapapun akan merasa tidak nyaman, Siamu baru saja selesai berbicara. Seperti guntur di tanah, seketika, staf di ruang kendali kapal dewa bertanduk memandangnya dengan kaget. Segala sesuatu yang lain disaring, hanya ingat satu nama. Siamu, hanya keluarga kerajaan kekaisaran galaksi yang memiliki nama keluarga Xia. Sejak kekaisaran menyatukan seluruh galaksi, kecuali keluarga kerajaan. Semua nama keluarga Xia lainnya tidak lagi diperbolehkan. Dengan kata lain, galaksi Bima Sakti saat ini, kecuali keluarga kekaisaran. Orang-orang lainnya tidak dapat diberi nama Xia. Jika ketahuan, mereka akan didakwa menghina keluarga kerajaan. Dan bukankah Siamu adalah nama putri kekaisaran yang ke-19? Orang-orang ini semua adalah pelayan Feng Ruochen. Setelah Feng Ruochen meninggal, Lindong memanipulasi tubuhnya. Dia telah mengikuti Lindong dari bumi sampai ke sini. Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana seseorang dari planet asli bisa berinteraksi dengan putri kekaisaran ke-19? Dan dilihat dari penampilan putri ke-19 ini, dia masih sangat menghormatinya. Bagaimana pemilik baru ini melakukannya? Komandan yang pertama bereaksi, dan dia segera berlutut dan berteriak dengan hormat, "Temui putri ke-19. Yang lain juga berlutut dan berteriak, "Temui putri ke-19. Perhatiannya selalu tertuju pada Lindong. "Yang mulia, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya tahu keseluruhan ceritanya dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu semua karena saya terlalu ceroboh hingga hal ini terjadi," kata Lindong. Tuan Lin tahu apa yang terjadi. Lalu siapa yang melakukannya? Jika tebakanku benar, itu pasti Lei Changqing, penguasa bintang Changmang. Ayahnya berasal dari militer kekaisaran. Aku tidak memberitahunya setelah aku menyelamatkanmu. Aku mengabaikan keberatannya dan meninggalkan bintang Changmang dengan paksa. Dia sebelumnya telah mengeluarkan perintah dari Kaisar Agung, memintaku untuk tinggal di bintang Changmang untuk menangkis sisa-sisa kerajaan surga untukmu. Selain itu, kami memiliki beberapa konflik, jadi dia pasti akan memberitahu ayahnya tentang aku meninggalkan bintang Changmang dan tidak mematuhi perintah Kaisar. Itu saja. Saya menjadi buronan penjahat di kekaisaran. Dan Lei Changqing melakukan sesuatu pada ketuhanan bertanduk dan memberitahu para pemburu hadiah ini lokasi saya, yang mengakibatkan hasil ini. Jadi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Lindong menjelaskan. Jadi begitu, Lindong menjelaskan hal ini. Semua orang yang hadir mengerti, ketika Lindong meninggalkan Changmang Star. Jelas bagi semua orang bahwa dia memiliki konflik dengan Lei Changqing,
penguasa Changmang Star. Dengan karakter Lei Changqing, dia pasti tidak akan melepaskan Lin jika diberi kesempatan. Kenapa tidak masalah, Tuan Lin? Jika saya tidak muncul di wilayah bintang luas, tidak akan terjadi apa-apa. Anda menyelamatkan saya, tetapi Anda dijebak oleh penjahat dan menjadi buronan di kekaisaran. Aku harus membiarkanmu pergi. Rakyatmu harus membayar harganya. Dan bagaimanapun juga, pihak lain berasal dari militer kekaisaran. Jadi intervensiku adalah cara terbaik. Siamu berkata dengan wajah dingin. Lin Dong memikirkannya dan berpikir begitu. Dia pasti tidak tahan dengan nada ini. Ayah Lei Changqing adalah tokoh penting dalam militer kekaisaran. Begitu dia mengambil tindakan, militer kekaisaran tidak akan tinggal diam. Lin Dong belum ingin berkonflik dengan militer. Keluarga Feng dan keluarga Lou telah tersinggung. Jika militer kekaisaran ditambahkan ke dalam daftar, mereka akan tersinggung. Maka saya khawatir akan sangat sulit untuk bergerak maju mulai sekarang. Ini memang cara terbaik bagi putri ke-19 Siamu untuk maju ke depan. Setelah Lin Dong mengetahuinya, dia mengucapkan terima kasih. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia. Tuan Lin, mohon jangan terlalu sopan. Seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya akan ditangkap oleh sisa-sisa kerajaan surgawi. Mereka pasti akan memanfaatkanku untuk memeras ayahku. Jika ayahku terluka saat mencoba menyelamatkanku, seluruh kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Siamu berkata dengan serius. Dengarkan apa yang dikatakan Siamu. Lin Dong malah merasa sedikit malu. Dia tidak banyak berpikir saat menyelamatkan Siamu. Saya hanya merasa bahwa saya tidak cukup kuat dan tidak ingin berhadapan dengan kaisar kekaisaran galaksi. Bagaimana dengan para pemburu hadiah ini? Tanya Lin Dong. Karena saya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Maka sembunyikan saja kekuatanmu sepenuhnya. Pemburu hadiah ini tidak lemah. Dan salah satu dari mereka telah mencapai level penguasa domain semesta tahap akhir. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda setidaknya harus mengekspos kekuatan tempur puncak dari penguasa domain semesta. Jika Lin Dong berada pada usia ini, dia akan menunjukkan kekuatan tempur puncak di tingkat penguasa domain semesta. Seluruh imperial domain dan bahkan galaksi Bima Sakti mungkin akan berguncang. Mungkin bahkan para raksasa dan kaisar pun akan terkejut. Ini bukan hal yang baik untuk Lin Dong sekarang. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para raksasa tersebut. Karena Siamu ingin mengambil alih, serahkan saja semuanya padanya. Lin Dong memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Tuan Lin, jika Anda tidak terburu-buru, bisakah Anda menunggu 3 hari? Saya pasti akan membiarkan para pemburu hadiah ini mengantar Anda pergi dengan hormat, dan mereka akan menghindari Anda ketika saya melihat Anda di masa depan. Lin Dong berpikir sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu tunggu 3 hari." Dia pasti memanggil seseorang dari Kaisar Star untuk menjemputnya. Lagi pula, Siamu sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Para pemburu hadiah ini mungkin tidak mengenalnya. Bahkan jika Siamu mengumumkan status keluarganya dan mengatakan bahwa dia adalah putri ke-19, seseorang harus mempercayainya, dan kebanyakan dari mereka akan dianggap sebagai lelucon. Untuk sisa waktu, Lin Dong dan yang lainnya tetap tinggal di kapal dewa bertanduk. Jangan bicara dan jangan keluar. Jika tidak ada pekerjaan, saksikan saja persaingan antar pemburu hadiah muda. Para pemburu hadiah ini hampir sepenuhnya mengabaikan Lin Dong. Mereka mungkin mengira mustahil baginya untuk melarikan diri. Tunggu saja sampai kompetisi selesai dan tangkap Lin Dong sebagai juara pertama. Masih banyak pemburu hadiah muda. Namun, Lin Dong agak meremehkan kekuatannya. Kebanyakan dari mereka berada di level bintang.
Hanya beberapa yang sedikit lebih kuat yang dapat mencapai tingkat penguasa alam semesta setengah langkah. Adapun tingkat master sebenarnya dari domain alam semesta, tidak ada seorang pun. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada orang yang menyembunyikan kekuatannya dan menunggu hingga final untuk menjadi blockbuster. 3 hari berlalu seperti ini, orang yang akan menjemput Xiaomu belum datang. Kompetisi pemburu hadiah telah mencapai final. Kedua belah pihak yang bertarung adalah pemburu hantu dan pemburu kekerasan. Kekuatan keduanya setengah langkah menuju level penguasa alam semesta. Setelah 2 jam bertarung, pemburu bayaran muda dari Violent Hunter akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dan meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Hahaha, Chu Hong, kamu anak yang baik. Kamu benar-benar membuatku bangga. Saat kamu kembali, kamu bisa meminta apapun yang kamu mau. Aku akan memuaskanmu kali ini. Terima kasih, Ayah, kata Chu Hong dengan gembira. Bos Fei, sekarang kompetisi untuk generasi muda telah berakhir. Saatnya untuk menentukan peringkat ulang kelompok pemburu. Kelompok pemburu kekerasan saya sangat tidak nyaman di posisi keempat. Dan saya ingin berganti dengan Anda. Ubah posisi. Guang Ren melanjutkan. Dengan siapa kamu ingin berganti posisi? Apakah kamu ingin menjadi kelompok pemburu pertama? Tuan Fei bertanya sambil tersenyum. Meskipun namaku Chu Guang Ren, aku memang gila, tapi aku masih memiliki kesadaran diri. Aku tidak pernah memikirkan tempat pertamamu di pemburu hantu, tapi aku lebih tertarik pada yang kedua dan tempat ketiga. Petik 2. Guan Ren Chu, apakah kamu ingin menantangku? Bian Hua bertanya. Saya punya ide ini, tetapi Anda harus menunggu dulu. Setelah Chu Guang Ren selesai berbicara, dia berkata kepada pemburu elang emas, Jin Donghuan, hari ini saya ingin menantang pemburu elang emas Anda, dan saya akan mengikuti aturan lama, dunia pemburu hadiah. Ya, jawab Jin Donghuan, dia tahu bahwa pihak lain telah mempersiapkannya sejak lama. Tentu saja tidak ada jalan keluar hari ini. Tolong minta Bos Fei untuk melakukan notaris. Jin Donghuan dan Chu Guang Ren berkata pada saat yang bersamaan. Aku tahu kalian tidak akan bisa berhenti lama-lama. Oke, kalau begitu ikuti aturan lama dunia perburuan hadiah. Setelah 1 jam, kalian berdua akan memberiku daftar pesertanya. Grup pemburu kekerasan peringkat keempat akan menantang 3 grup pemburu elang emas teratas. Inilah yang menjadi sorotan. Bidou jauh lebih tampan dari generasi muda sekarang. Itu juga langsung membangkitkan sorak-sorai para pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini tidak sia-sia, penantiannya berhari-hari tidak sia-sia. Lin Dong juga menjadi tertarik saat ini. Dia ingin melihat pertarungan antara Guang Chu dan Jin Donghuan, 2 master domain alam semesta. Namun, saat ini, Chu Guang Ren berkata, Bos Fei, karena anak saya memenangkan tempat pertama, apakah saya harus membagikan hadiahnya terlebih dahulu? Hadiahnya ada di sana, ambillah, Anda ingin saya memberikannya kepada Anda secara pribadi, kirimkan, jawab Bos Fei. Dele, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan berani bergerak, kan? Oke, berhenti bicara omong kosong, adakah yang tidak berani kamu lakukan, Mat Manchu? Tertawa 2 kali, tidak ada lagi kata yang terucap. Di dalam kapal dewa bertanduk, Lin Dong, Ye Qingwu dan Xiaomu saling berpandangan. Yang mulia, kapan orang yang menjemput Anda akan datang? Tanya Lin Dong. Aku juga tidak tahu. Berdasarkan jaraknya, kita akan tiba dalam 3 hari. Seharusnya tidak jauh sekarang. Kalau begitu ayo keluar dulu, kalau tidak, orang lain akan langsung datang ke pintu. Baiklah, Tuan Lin, jangan khawatir, selama saya di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda. Xiaomu berjanji. Lin Dong tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
bangun dan berjalan ke pintu kabin kapal dewa bertanduk. Pada saat ini, seorang pemuda pendek dengan telinga lancip dan pipi monyet keluar dari kapal perang langit berbintang para pemburu kekerasan. Dai Laosi lah yang berbicara lebih dulu. Kali ini dia tidak siap memberi Lindong kesempatan. Penjahat yang dicari tidak peduli apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tapi harga buronan bagi orang yang masih hidup lebih tinggi daripada orang yang sudah mati. Saat Dai Laosi hendak menangkap Lindong, pintu kapal dewa bertanduk terbuka. Lindong keluar duluan, Xiaomu dan Ye Qingwu mengikuti di belakang. Kamu cukup bijaksana, nak, jika aku datang sendiri, setidaknya aku akan melumpuhkanmu dulu, kata Dai Laosi sambil tersenyum. Tiba-tiba matanya berbinar, hah, bukankah ini peri menari, salah satu dari 4 peri. Sebagai tokoh masyarakat, Ye Qingwu dikenal banyak orang di wilayah kekaisaran. Bahkan banyak orang yang menganggapnya sebagai kekasih idamannya. Siapa kecantikan lainnya, meskipun dia mengenakan kerudung, hanya dari bentuk tubuhnya, dia tahu bahwa dia adalah kecantikan yang menakjubkan yang tidak kalah dengan Ye Qingwu. Anak laki-laki ini sangat tampan, Dai Laosi mengenali Ye Qingwu. Orang lain tentu saja mengenalinya, astaga. Bukankah itu peri penari Ye Qingwu? Salah satu dari 4 peri, bagaimana dia bisa bersama Lindong, seorang buronan? Yang ada di sekitarku, seorang wanita, bagaimana dia bisa bersama seorang pria? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana Ye Qingwu bisa bersamanya? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Ada banyak orang yang sangat terobsesi dengan Ye Qingwu, berpikir bahwa Ye Qingwu telah ditempati oleh Lindong akhir-akhir ini. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Bersambung.